Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah. Oh, ternyata mic yang bagus itu dikasih ke ketua yayasan. Yang saya yang second, yang kelas 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang kami hormati tamu-tamu peserta ikut program 20 jam bersama Ustaz Somad. Kemudian hadir pula bersama kita orang tua kami, Pak Saleh, Pak Lau, Pak Asril, Pak apa lagi? Pak Edward Sanger. Bapak-bapak tak dapat saya sebut. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hari Jumat, hari Sabtu kedua tiap bulan di Pekanbaru. Dari Januari sampai Desember. Jadi khutbah 12 kali, iktikaf 12 kali, kajian subuh 12 kali, 36 kali ceramah setahun di Pekanbaru. Untuk menutupi ucapan orang kenapa Ustadz tak ceramah di Pekanbaru. Jadi kalau ada orang Pekanbaru nanti cerita ke bapak ibu di Jakarta, di Merauke, di Aceh, itu Ustadz Somad tak ada ceramah Pekanbaru. Bukan tak ada, kau tak datang. Nah, khutbah kemarin di Masjid Dakwah, habis itu sorenya bagi-bagi beras 11 ton 11 ton 600 kilo. Kemudian tadi malam mulai jam 2 iktikaf di Masjid Thaibah. Habis itu kajian subuhnya di Masjid Khairul Bariyah. Setelah itu acara khitan masal 90 orang. Saya diminta untuk pemotongan pertama. Saya tak mau. Lalu kemudian setelah itu bersama Juleha, juru sembelih halal, itu partner kita untuk sembelih kurban. Tahun lalu saya menyembelih 3 ekor, 1 ekor di depan Mall SKA, 2 ekor di Pengadilan Agama. Karena terpaksa, tahun depan tak mau lagi. Itu untuk iklan aja. Lalu kemudian inilah acara terakhir, nanti sore saya akan ke Jakarta. Perjalanan hidup manusia. Dari mana, mau kemana, berapa lama, untuk apa? Pertanyaan ini tak bisa dijawab oleh akal. Kata Sokrates, perlu duduk merenung 500 tahun baru bisa terjawab. Karena Allah tahu umur kita tak sampai 500, dia kirimlah Nabi. Nabi dapat dari wahyu, wahyu itulah yang menjawab ini. Datang dari mana, mau kemana, berapa lama di sini, dan untuk apa di sini. Hidup seperti merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau di dunia seperti orang merantau. Saya merantau ke Jakarta untuk satu urusan. Berangkat hari ini hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa pulang. Ada limit waktunya. Begitu juga lah kita di sini, macam merantau. Sebagian bapak ibu datang kemari merantau 20 jam, sore nanti pulang ke tempat kita. Mau tak mau, suka tak suka, pulang. Sebabnya limit waktu habis. Begitu juga dengan kita di sini. Kawan kita si Anu kemarin kemana? Sudah pulang. Pulang kenapa? Diabetes meletus. Pulang kenapa? Covid. Padahal itu hanya sebab saja. Intinya bahwa mau tak mau, suka tak suka, kita tetap akan pulang. Fase perjalanan hidup. Awalnya lahir, merangkak, berjalan, sarjana, bawa duit, sakit pinggang, mati. Selesai. Dari mana kita datang? 5 alam. Alam roh, habis itu masuk ke rahim. Setelah itu singgah ke dunia ini sekejap. Ini yang lama. Yang meninggal tahun 1000 berarti sudah 1021 tahun di dalam. Lalu kemudian ini yang paling lama sekali, kekal khalidina fiha abada. Ini lama juga, azali. Ini 9 bulan 10 hari. Bahkan sekarang lebih cepat, karena ada yang minta operasi dipercepat karena anaknya lahir mau tanggal 21 bulan 2 2021. Ya, ini alam barzakh lama sekali, tapi banyak yang tidak mempersiapkan ini.
Kalau ditanya, ya terserahlah bagaimana nanti aja Pak Ustaz. Padahal ini perlu kita pikirkan. Alam ruh. Alam ruh itu yang memberitahu Allah dalam surat Al-A'raf. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu Adam manusia. Lalu kemudian Allah mengambil persaksian kepada mereka. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Waktu itu semua menjawab, bala syahidna. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi kemudian kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tak ingat. Saya lupa pula menghitung, mencatat berapa orang yang sudah saya syahadatkan. Tak saya data. Tapi sebenarnya orang yang saya syahadatkan itu terakhir syahadat kemarin di Mu'allab, sekali syahadat 3 orang. Di Kalimantan kalau tak salah. Di Batam terakhir 3 orang. Sebetulnya syahadat itu syahadat ulangan. Syahadat yang awal ya di sini. Sebelum ada darah, kuku, bulu, kulit, jantung, ruh yang bersyahadat waktu itu. Adapun syahadat yang kita ulang tiap hari itu syahadat ulangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita hitung sekarang udah berapa kali kita bersyahadat menyambut azan subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh kita ngulang syahadat. Menyambut iqamat, salat qabliyah, salat subuh, salat isyraq. Belum lagi tergelincir matahari, kita sudah mengulang-ulang syahadat. Nanti zuhur diulang lagi. Pengulangan supaya jangan sampai lupa syahadat itu ketika dicabut nyawa, itu juga yang keluar la ilaha illallah. Habis itu kemudian masuk ke alam rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kenapa disebut saripati tanah? Karena yang kita makan beras. Beras itu akarnya mengisap saripati tanah. Dimakan oleh ayah ibu kita, saripatinya menjadi manusia. Kemudian berubah menjadi nutfah, sperma, tinggal di tempat yang paling kokoh namanya rahim. Lalu kemudian diciptakan dari sperma berubah menjadi darah, darah berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging menjadi manusia yang sempurna. Proses penciptaan ini dijelaskan oleh dokter spesialis kandungan SPOG, di partner berdua, Ustadz Somad hadis dan ayat Qur'annya, Ustadz spesialis objin dari aspek medisnya. Berdualah kami di panel TVRI Riau Kepri beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari lahirlah ke alam dunia. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup ini? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Tak ditanya siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling panjang titelnya, siapa yang paling panjang umurnya. Tidak, siapa yang paling baik amalnya. Hanya saja kalau sudah disebut amal, selalu orang kalau menyebut amal itu sholat duha, baca Quran, zikir, tahajud, itu yang selalu dipahami amal. Kalau cuma baca Quran, zikir, sholat duha, itu siapapun bisa. Amal itu adalah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan jabatan kita. Jadi kalau ada bupati, hebat bupati kami ini Pak Ustadz, orangnya rajin baca Yasin malam Jumat, rajin puasa Senin Kamis, itu bukan amal bupati, itu amal mama. Siapapun bisa melakukan itu. Yang sesuai itu adalah apa yang dia lakukan waktu dia jadi jabatan dulu. Dia bisa membangun Islamic Center, mengirim mahasiswa ke Kairo 100 orang setahun, membuat zakat potong atas, itu baru. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dibawa jalan-jalan ke Masjid An-Nur, semua orang tercengang, diambil drone dari atas, bisa pula disebut mereka Taj Mahal. Ada saya buka website satu dari Uni Emirat Arab, orang Arab meliput Masjid An-Nur, tercengang melihat lapangan luas. Dulu seingat saya waktu kami masih kecil tak begitu. Itu di depan itu ada jalan, setelah jalan ada stadion, kemudian ada kolam renang. Itu bisa disatukan. Bagi orang Pekanbaru pertama datang kemari, sesungguhnya itu adalah gabungan dari jalan yang ditutup, lalu kemudian ada stadion, ada sekolah, ada kolam renang, sehingga menjadi besar sekali. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang punya jabatan.
Ketika jabatan itu di tangannya, dia buat seperti itu, itulah yang disebut dengan amal soleh. Mengalir sampai hari kiamat, orang sholat 24 jam, orang beribadah, orang berzikir, orang tablik akbar. Maka tablik akbar pengalaman saya teramai di An-Nur itu dulu ketika saya dengan Ustadz Azhar Idrus dari Terengganu, Malaysia. Dari mulai atas, bawah, sampai depan Universitas Unri Fakultas Kedokteran. Itulah rasa saya teramai dalam sejarah An-Nur. Dan pahalanya mengalir kepada orang yang pernah dititipkan Allah jabatan kekuasaan. Itulah amal yang tak bisa dilakukan oleh ustadz, yang tak bisa dilakukan siapapun. Selalu saya sampaikan, ketika jabatan masih ada di tangan, beramallah. Tapi bukan amal yang dipahami amal baca Quran, sholawat, itu siapapun bisa melakukannya. Awalnya hidup, lalu kemudian garis finishnya mati. Antara hidup dan mati itu ada amal. Amal dibagi dua. Ada amal yang bersifat ritual, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tawaf, zikir, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Tapi ada amal yang aktivitas biasa. Dia mengobati orang, menyehatkan orang. Itu kerja dia. Tapi ketika dia buat itu atas nama Allah, maka dia menjadi amal. Cerita mati, kenapa ini pula mati? Hidup ini kata Allah Ta'ala dalam Quran, seperti inilah hidup ini. Turun air dari langit, lalu kemudian tumbuh tanaman. Setelah itu tanamannya hijau cantik, setelah hijau menguning, habis itu layu, mati. Saya kalau sedang ceramah di kampus, ini yang sedang hijau-hijau. Pergi ke panti jompo, yang kuning-kuning, yang layu-layu. Tapi sebenarnya usia tidak demikian. Berapa banyak anak muda yang tak punya semangat, berapa banyak orang tua tapi bersemangat. Jadi sesungguhnya sumpah pemuda itu disebut sumpah pemuda, bukan anak muda yang bersumpah, orang tua yang bersemangat anak muda. Saya selalu sampaikan itu, jangan sampai kalian menjadi anak muda yang terkurung. Ada anak muda yang terkurung di tubuh orang tua, tapi yang celaka adalah orang tua yang terkurung di tubuh anak muda. Bicara tentang visi misi ke depan, tak tahu dia entah apa yang mau dibuat. Ini banyak terjadi pada generasi muda sekarang. Turun hujan, tumbuh, pecah biji, keluar tunas, menghijau, menguning, layu, mati. Tumbuh lagi hijau. Jadi saya sudah sampai ke menguning. Mata kadang sudah tak jelas nampak. Dibilang orang sombong, rupanya tak kenal. Apalagi sekarang pakai masker, biji mata aja nampak, muka tak nampak lagi. Lalu kemudian apa yang bisa kita perbaiki? Ya inilah programnya. Saya tak bisa jalan sendiri. Maka kumpul kami halal bihalal kemarin, terbentuklah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tanya kawan-kawan, Ustadz Al-Nab siap? Siap. Ustadz Tatang siap? Siap. Ustadz Jamal siap? Siap. Jalanlah kami. Akhirnya mengalir, disupportlah orang-orang tua kami, bapak-bapak kami dari Riau. Berjalanlah program ini sampai hari ini. Akhirnya kami berharap tanah yang sudah insya Allah dibangun pesantren itu, kita mau tarik anak-anak. Selama ini orang dari Jakarta dikirim ke pedalaman suku Talang, suku Akit, suku Laut. Paling tahan dia sebulan, 2 bulan, habis itu balik. Kita punya pikiran lain. Anak-anak itu yang ditarik, dididik, nanti dia yang pulang. Gajinya dari mana? Dididik dia entrepreneur, dibekali dia pertanian, supaya dia bisa bercocok tanam di kampungnya. Jadi selama ini kalau lembaga amil zakat, dewan dakwah, lasnas, basnas, dompet duafa itu menggaji orang luar ke Riau, kita katakan jangan kalian kirim lagi orang luar, maka anak-anak itu aja kalian gaji. Kebetulan sahabat-sahabat kita juga di situ. Inilah yang sedang kita usahakan. Kita ingin supaya kalau kami layu mati, masih ada tunas-tunas hijau yang akan melanjutkan kehidupan negeri ini. Kita harapkan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hakikat hidup itu kata Allah Ta'ala la'ibun. Innamal hayatud dunya, hidup itu la'ibun, permainan. Semua permainan pasti ada awal, ada lelah, letih, berhenti. Walahwan, senda gurau, ketawa-ketawa, capek, berhenti. Wazinatun, perhiasan.
Perhiasan tak selamanya dipakai. Pergi undangan, pakai cincin, pakai gelang, pakai emas. Pulang ke rumah dibuka. Wa tafakhurun, saling angkuh, saling sombong. Rumah banyak, mobil banyak, harta banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ke liang lahat. Banyak-banyak harta, banyak-banyak anak, seperti tanaman, hujan, tumbuh, akhirnya layu, lalu kemudian mati, selesai. Al-Hadid 20. Inilah proses manusia, berawal dari maaf beribu maaf, sperma membuahi sel telur, terbentuklah menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi tulang yang dibalut oleh daging, menjadi manusia, bayi, lalu kemudian berkarir manusia. Kok macam-macam kenal? Ini gambar saya waktu kuliah di Maroko, waktu masih muda, masih ganteng. Kemudian tua, setelah itu mati, dan orang meninggal itu hidungnya ditempelkan ke dinding liang lahat. Yang paling bagus yang menempelkan itu anak kandung. Orang tua saya sendiri yang menempelkan, buka kain penutup wajah, miringkan ke kiri, tempelkan ke tanah. Letakkan tanah yang di bulat-bulat ditengkuk di badan supaya jenazahnya tak terlentang. Itu makanya doa untuk orang dikubur itu supaya matanya sejauh mata memandang. Kenapa didoakan supaya matanya sejauh mata memandang? Karena jarak mata dia ke dinding liang lahat itu tak sampai sejengkal. Hidungnya menempel. Macam mana mau memandang? Bagaimana supaya lapang kubur? Bagaimana supaya terang benderang alam barzakh? Tak ada yang bisa membuat itu kecuali amal-amal kita. Al-Quran yang kita baca, puasa-puasa sunat, infak wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Hidup ini berani memilih. Pilihannya cuma dua. Belok kanan, Islam. Belok kiri, jahiliyah. Tak bisa orang berkata, Pak Ustadz, kaki saya ini dua. Sebelah memang saya sudah pijakkan ke Islam, sebelah lagi ke jahiliyah. Tak bisa. Mesti total. Udkhulu fis silmi kafah. Pilihannya mesti jelas. Life is take risk. Hidup adalah berani membuat pilihan. Pindah ke alam yang keempat, alam barzakh. Saya sudah pesankan ke kawan-kawan saya, kalau kebetulan aku ceramah ke Sulawesi, meninggal di Sulawesi, jangan kalian bawa jenazahku ke Pekanbaru, kuburkan aja di sana. Kalau kebetulan ceramah di Jakarta, tidak perlu di tempat-tempat khusus, ada taman pemakaman umum, gitu. Jangan kalian cari mahal ke tempat pemakaman yang mahal, karena malaikat mungkar nakirnya sama. Sudah saya pesankan tuh ke kawan-kawan. Ketika lewat di makam kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Inilah dalil Al-Quran tentang azab kubur. Surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujzauna azabal huni. Kamu dikenakan azab yang ringan. Kenapa ada azab yang ringan? Karena ada azab yang berat. Azab ringan itu di mana? Itulah di azab kubur. Ini dalil untuk membantah orang yang tak percaya kepada azab kubur. Dalil kedua. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Kapan itu? Ya di azab kubur itu. Pagi, petang, itu saja pemandangan yang dia tengok. Makanya di antara doa kita untuk orang keluarga meninggal, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Ayat ketiga. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa innal ladzina zalamu lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Orang-orang yang zalim itu ada azab di bawah itu. Azab apa di bawah itu? Azab yang tinggi, azab akhirat neraka jahanam. Azab di bawah itu azab kubur. Ini membantah orang-orang yang mengatakan tak ada azab kubur dalam Quran. Nih dalil-dalil.
Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami rasakan kepada mereka azab yang rendah di bawah azab yang akbar. Azab akbar neraka jahanam. Azab adna azab kubur. Makanya sebelum salam kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab kubur. Hadis. Oh, kalau hadis tak tanggung-tanggung banyaknya hadis. Nabi waktu lewat di makam diambilnya pelepah korma, ditusukkannya. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Karena orang yang ada di dalam ini diazab. Pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya turun. Itulah makanya kita lihat ada orang habis meninggal ditabur bunga di atas. Karena kelopak-kelopak pelepah bunga itu bertasbih. Pokok-pokok kayu bertasbih, kecuali pokok kayu di Hotel Jatra karena plastik. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, kata ibu-ibu nih yang mendengar ceramah Ustadz Somad, keladi-keladi kami itu bertasbih ya. Makin semangatlah dia membeli keladi. Padahal maksudnya, sedangkan pokok kayu bertasbih, kenapa manusia tak bertasbih? Hadis yang kedua, bahwa ada seorang perempuan datang menemui Sayyidah Aisyah, orang Yahudi. Kata dia diazab. Datang Aisyah bertanya ke Nabi, betul ya Rasulullah ada azab kubur? Ya, kata Nabi. Apa maknanya? Orang Yahudi pun meyakini ada azab kubur. Jadi kalau ada orang Islam tak percaya azab kubur, berarti lebih parah dari Yahudi. Ketiga, idza faragha ahadukum minat tasyahhud akhir, kalau selesai kalian tasyahhud akhir, falyata'awwaz billah, mintalah perlindungan Allah dari 4. Bil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau mau salam, salamlah. Tapi kalau mau afdal tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum salam minta lindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau mau tambah lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu baru salam. Maka jangan heran kalau kita tengok imam, kadang ada jamaah lama betul imam itu Pak Ustaz. Imam itu tak lama, bacaan kau pendek. Hadis keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudu tu'azzabu fi kuburiha. Aku mendengar orang Yahudi diazab di kuburnya. Itu menunjukkan azab kubur tidak berlaku pada orang Islam saja. Orang kafir pun diazab. Hadis kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang mengatakan tak ada azab kubur, dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada azab kubur. Habis lewat. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Waktu itu semua yang mati sadar apa yang sudah dia buat. Itulah makna ayat yang selalu dibaca hari Jumat, sabbihis wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih langgeng, lebih kekal, lebih abadi. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati. Telinga, mata, hati. Kenapa telinga dulu? Karena ternyata janin dalam perut lebih dulu mendengar daripada menengok. Ingat saya ucapan almarhumah mak saya waktu menengok ada anak kecil lahir. Lain dunia ini sekarang. Kenapa begitu mak? Budak-budak dulu seminggu baru mata terbuka. Sekarang lahir dah menengok. Oh, berarti bayi lebih dulu mendengar daripada melihat. Maka setiap ayat dalam Quran, inna sam'a, mendengar, wal basar, melihat, wal fuad, hati. Mendengar dulu, setelah mendengar, melihat, setelah melihat baru berpikir. Berpikir datang belakangan. Sekarang mendengar, melihat tak sempat berpikir saking sibuknya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Sekecil apa yang akan dinilai Allah Ta'ala di akhirat?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ceramah-ceramah Abdul Somad yang disampaikan, yang silap dan salah, makanya setiap ujung tausiah selalu saya sampaikan, demikianlah yang saya sampaikan. Banyak tegur kata, cakap tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak ibu. Kenapa selalu saya tutup dengan itu? Saking halusnya perhitungan di akhirat. Adapun yang baik-baik, ya kalau ikhlas. Kalau tidak, adapun yang buruk-buruk, pasti akan dihisab. Tapi sudah jamaah mengatakan, maukah bapak ibu maafkan? Mau, kata dia. Alhamdulillah. Siapa yang akan menolong? Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung lari. Wa ummihi, mak kandung lari. Wa abihi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri suami lari. Wa banihi, anak-anak lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Gimana Pak Ustadz bisa pula mereka ini lari? Jangankan di akhirat. Berapa kali saya di airport Simpang 3 Sultan Syarif Kasim 2, ada nampak saya orang yang macam saya kenal, saya dekati dia. 5 menit saya tegak di samping dia, dia macam tak kenal. Kenapa? Saking sibuknya ngurus koper. Ngurus koper aja orang kenal jadi tak kenal. Apalagi ngurus di akhirat. Lama saya pikir, ini kawan baik, jumpa di airport baru ngurus koper dah lupa dia sama kita. Cuma di akhirat tak bisa tolong menolong. Dibawa ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mereka digiring ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai di pintu dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat yang menunggu pintu itu berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, apa belum datang nabi-nabi kepada kalian? Yasluna alaikum ayati rabbikum, apa tak ada nabi yang membacakan ayat-ayat kepada kalian? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, apa tak ada ustaz-ustaz yang menceramahkan kepada kalian bahwa kalian akan mati menghadapi hari ini? Mereka menjawab, apa kata mereka? Bala, ada, walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Tapi apa boleh buat? Saat itu tak lagi menjadi hari penyesalan, karena nyesal tak berguna, sudah layaklah mereka. Apa kata malaikat? Udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian ke neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat orang sombong. Tapi ada pula satu kelompok lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada sekelompok orang dibawa ke surga. Hatta idza ja'uha, sampai mereka ke pintu surga, futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat kalian. Tibtum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke surga, kekal selamanya kalian di dalam. Mudah-mudahan kita kelompok yang kedua. Kalau bapak ibu masuk surga nanti, cari Abdul Somad. Kalau tak ada, cari di ruang VVIP. Amin. Itu sebetulnya cara saya minta doa. Lain gayanya. Menyesal tak mereka Pak Ustaz? Ya. Wa qalu, mereka berkata, yang masuk neraka, lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au na'qilu, andai dulu kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tak jadilah kami masuk neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, waktu itu mereka mengaku dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, tapi tak bisa lagi menyesal, karena waktu itu bukan tempat untuk menyesal, bukan untuk tempat beramal, tempat untuk menerima segala resiko. Minta balik pula mereka. Apa kata mereka? Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah menengok neraka, wa sami'na, kami sudah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih, inna muqinun, kami yakin ya Allah. Keyakinan tak ada gunanya. Keyakinan itu di sini berguna. Di sana yang guna itu bukan yakin, amal.
singkat tapi sangat berisiko. Lahir, mati, amal. Slide terakhir Bu. Lahir, mati, amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tak menceramahi Bapak Ibu. Saya sengaja memang saya tanya Ustaz Al-Nok, ada tak slide Ustaz? Ada. Saya mau cerita-cerita aja. Bahannya bisa minta kopi ke Ustaz Tatang. Bisa dicetak, diulang-ulang, di-share, dibagi ke sahabat, ke kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Al-Nok. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.